berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kalau begitu doa dimulai. Amin ya Allah. Nah, minggu lalu kalian sudah mengumpulkan tugasnya dan Amanda Senseinya sudah mengecek sendiri bagaimana tugas kalian. Minggu lalu kita pelajari tentang bentuk kata kerja mas atau bentuk kata kerja sopan dalam bahasa Jepang. Nah, minggu lalu Amanda Sensei sangat salut dengan tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Khususnya Amanda Sensei sangat salut dengan pekerjaan yang dikumpulkan oleh Muhammad Taufik. Salah satu teman kalian ini telah mengirimkan video dengan pengucapan bahasa Jepang yang bagus. Dan coba kita lihat dulu videonya berikut. Hajimemashite, watashi wa Opi desu. Kore kara Menurut kalian bagaimana? Amanda Sensei the number one restoran de sarada wa tabemasu. The number two ba de uisuki wo nomimasu. The number three asa 6 ji ni nichiyobi de pato de kamera wo kaimasu. The number 4 8 ji kara 10 ji taku de terebi wo mimasu. Number 5 ongaku wo kikimasu. Kalau begitu kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk kata kerja mas dengan bentuk yang dinegatifkan. Kemudian kata kerja ini kita positif lampaukan. Kemudian kata kerja mas ini kita bentuk negatif lampaukan. Coba buka di buku kalian di halaman 11. Buka buku kalian di halaman 31. Kita lihat di situ ada bentuk kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kemudian di situ ada positif, negatif, positif lampau dan negatif lampau. Pertama, apakah kata kerja bentuk negatif itu? Kalau kata kerja bentuk negatif itu kata kerja yang dinegatifkan atau ditidakkan. Misalkan contohnya Taufiknya ini pergi ke Makassar. Itu adalah positifnya karena tidak ada kata negatif di dalam situ, tidak ada kata tidak di dalam kalimatnya. Jadi dalam bahasa Jepangnya itu bagaimana? Ada yang tahu? Muhammad Taufik wa Makassar ikimasu. Muhammad Taufik wa Makassar ikimasu. Sudah betul ya. Jadi di situ adalah ikimasnya, dia bentuk kata kerja mas yang positif. Nah, bagaimana kalau kita negatifkan? Negatifkan itu atau lawan katanya ya. Misalkan tidak pergi. Jadi dia ikimasnya itu berubah menjadi ikimasen. Jadi bukan ikimas tetapi ikimasen. Negatifnya itu adalah negatifnya atau tidak pergi sama sekali. Tidak pergi. Jadi Muhammad Taufik tidak pergi ke Makassar. Gimana bentuk negatifnya? Muhammad Taufik wa Makassar kita gantikan saja ikimasnya menjadi ikimasen. Seperti itu. Muhammad Taufik wa Makassar ikimasen. Karimaska? Oh, ada wakarimaska? Mengerti sampai sini? Jadi tinggal diganti saja yang tadi positifnya ikimas diubah menjadi bentuk negatif ikimasen. Jadi Muhammad Taufik wa Makassar ikimasen. Misalnya kita beri satu contoh lagi. Kita ganti misalkan Intan.
Intan Sangwa tidak menonton televisi. Bagaimana penggunaannya? Intan tidak menonton televisi. Kemarin kita sudah pelajari menonton televisi apa dalam bahasa Jepangnya? Terebi wo mimasu. Nah, terebi wo mimasu ini adalah bentuk positif kata kerja mas. Kemudian bagaimana kalau kita membuat bentuk negatifnya atau lawannya, yaitu tidak menonton, berubah menjadi bagaimana? Ada yang tahu? Tadi ikimas berubah menjadi ikimasen. Selanjutnya bagaimana kalau mimas berubah menjadi bentuk negatif? Nah, betul sekali. Jadi terebi wo mimasen. Betul ya? Terebi wo mimasen atau tidak menonton televisi. Bagaimana? Intan Sangwa terebi wo mimasen. Seperti itu. Kita coba sekali lagi, kita ulang. Intan Sangwa terebi wo mimasen. Seperti itu ya. Jadi artinya intannya tidak menonton televisi. Sampai sini mengerti? Papa Dewa Karimas Kak? Hai, kalau begitu kita lanjut ke bentuk berikutnya. Tadi setelah ada kata kerja bentuk positif, ada kata kerja bentuk negatif. Sekarang bagaimanakah kalau kata kerja itu kita bentuk dalam positif lampau? Ada yang tahu positif lampau? Positif lampau itu adalah kata kerja yang berubah ke dalam positif lampau. Kata kerja yang berubah karena kegiatan ini sudah lewat atau sudah dilakukan. Misalnya pergi. Kalau sudah pergi, itu kata kerjanya akan berubah lagi dalam bahasa Jepang. Nah, misalnya kita contohkan kata kerja bentuk pergi dalam bahasa Jepangnya tadi adalah positifnya adalah ikimas. Nah, kalau kita mau ubah kata kerja ini menjadi positif lampau atau yang sudah terjadi, kita ganti menjadi masta. Ikimasta. Jadi bentuk masnya itu berubah menjadi sita, ditambahkan sita. Jadi ikimasta. Jadi misalnya kita buat contoh kemarin, karena sudah terjadi. Jadi kemarin sudah terjadi ya. Kemarin Taufik-san pergi ke Makassar. Kemarin Taufik-san pergi ke Makassar. Bagaimana bentuk dalam bahasa Jepangnya? Ada yang masih ingat bahasa Jepangnya kemarin? Kino. Ya. Kino tidak pakai wa ya. Kino Taufik-san wa Makassare ikimashita. Atau artinya kemarin Taufiknya itu sudah pergi ke Makassar karena pekerjaan yang sudah terjadi. Jadi ditambahkan ikimashita atau sudah terjadi, telah terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh kalimat yang kedua? Contoh kalimat yang kedua itu bagaimana kalau kita mau mengubah bentuk positif ini menjadi positif lampau? Misalkan Intan-san kemarin menonton televisi. Jadi ada kata waktu kemarinnya ya, karena sudah lampau. Ngerti? Coba kita ubah kalimat ini menjadi positif lampau. Kemarin Intan-san menonton televisi. Tadi positifnya Intan-san wa terebi wo mimasu. Bagaimana kalau kita positif lampaukan? Kino wa Intan-san wa terebi wo mimasu. Seperti itu ya, berubah jadi positif lampau. Kita ulang sekali lagi. Kino Intan-san wa terebi wo mimasu.
Koko made wakarimasu ka? Paham ya? Jadi kalau yang pertama tadi kita positif itu ikimasu, kemudian kita bentuk ke bentuk negatif ikimasen, kemudian kita bentuk ke positif lampau menjadi ikimasta. Nah, yang satu lagi ini bagaimanakah kalau kita mengubah kata kerja bentuk negatif lampau atau bentuk negatif tapi yang sudah terjadi, yaitu ikimasnya berubah menjadi bentuk negatif dulu ikimaseng, kemudian kita lampaukan ditambahkan dengan kata kerja desta, gitu ya, paham? Jadi ikimas tadi berubah menjadi bentuk negatif dahulu menjadi betul ikimasen, kemudian kita lampaukan ditambahkan desta belakangnya, jadi bacanya betul ikimasen desta, seperti itu, paham? Jadi kita coba buat. Kemarin Taufik-sannya itu tidak pergi ke Makassar. Bagaimana kalimatnya? Kino Taufik-san wa Makassare ikimasen desta. Jadi kemarin itu Taufiknya tidak pergi ke Makassar. Moichido onegaishimasu. Kita ulang sekali lagi. Kino Taufik-san wa Makassare ikimasen desta. Nah, kita ubah contoh kalimat yang kedua. Bagaimana kita lihat kalimat yang kedua? Tadi kata kerjanya adalah mimas. Ini bentuk positif, mimas. Kemudian kita rubah menjadi bentuk negatif. Negatifnya tadi apa? Betul, mimasen. Kemudian kita bentuk jadi positifnya. Mimas positifnya adalah betul, mimasta. Kemudian kita rubah menjadi bentuk negatif lampau. Bagaimana dia perubahannya? Sama seperti tadi yang ikimaseng desta. Kalau mimas menjadi bagaimana? Betul sekali, berubah menjadi mimasen desta. Mimasen desta. Oke? Wakarimasu ka? Hai. Jadi kalau kita katakan, kita buat dalam kalimat, kemarin Intan-san tidak menonton televisi. Kemarin Intan-san tidak menonton televisi. Bagaimana contoh penggunaan kalimatnya? Kino Intan-san wa terebi wo mimasen desta. Moichido onegaishimasu. Kino Intan-san wa terebi wo mimasen desta. Hai. Koko made wakarimasu ka? Jadi yang pertama itu adalah positif. Positifnya menonton tadi adalah betul sekali, mimas. Kemudian kita rubah menjadi bentuk negatif. Negatifnya mimas berubah menjadi berubah menjadi mimasen. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk positif. Mimas atau menonton berubah menjadi betul sekali, mimasta. Kemudian kita bentuk menjadi negatif lampau. Bagaimana bentuknya? Betul, mimasen desta. Hai, sampai sini mengerti semuanya? Mudah ya? Koko made wakarimasu ka? Betul, ngerti ya? Kalau begitu, di bukunya di halaman 31 ada contoh penggunaan kata kerja dari 1 sampai 11 nomor. Di situ ada dalam bahasa Indonesia, ada pergi, ada datang, ada pulang, ada makan, minum, membeli, dengar, menonton, membaca, belajar, bekerja, dan nomor 11 adalah bermain. Kalau begitu, kalian kerjakan ini nomor 1 sampai 11. Kalian mencari bentuk kata kerja masnya bagaimana dalam bahasa Jepangnya, kemudian kalian ubah ke bentuk negatifnya
negatif seperti yang Amanda Sensei contohkan tadi, kalian ubah ke dalam bentuk positif lampau. Setelah bentuk positif lampau, kalian berubah kembali menjadi negatif lampau. Paham ya? Kita contohkan yang nomor 1 tadi, ada kata ikimas. Di situ positifnya ikimas. Nah, bagaimana kalau dia berubah menjadi bentuk negatif? Dia berubah menjadi ikimasen. Betul sekali. Kemudian setelah dia berubah menjadi ikimasen, dia berubah menjadi positif, berarti kalimat katanya berubah menjadi ikimasta. Betul sekali. Kemudian setelah positif lampau ada negatif lampau, dia berubah menjadi bagus, ikimasen ekstra. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa lanjutkan buat kata-kata kerja ini ke dalam bentuk positif, bentuk negatif, ke dalam bentuk positif lampau, kemudian berubah menjadi ke dalam negatif lampau. Nah, yang Amanda Sensei tunggu ini supaya mendengar bagaimana pelafalan kalian, pengucapan kalian membacakan dari artinya dulu, kemudian bagaimana kata kerja dalam bentuk positifnya, kemudian bagaimana kata kerja bentuk negatifnya, kemudian bagaimana kata kerja bentuk positif lampau, lalu kata kerja bentuk negatif lampau. Kemudian selama kalian bacakan, kalian merekam diri kalian sendiri dan kirimkan ke WhatsApp Amanda Sensei-nya. Oke, mudah ya? Kalian kirimkan ke WhatsApp Amanda Sensei, nanti Amanda Sensei-nya akan cek bagaimana penilaiannya. Oke, semoga sukses, semangat terus belajarnya. Kalau yang ini mudah saja dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi juga ke WhatsApp Amanda Sensei. Kalau begitu, sampai sini kita tutup dulu pelajarannya. Amanda Sensei tunggu tugas kalian. Semoga kalian tetap semangat, berhasil untuk menggapai cita-cita kalian. Semangat terus belajarnya ya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Kita ketemu di minggu depan.